Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Jag Channel ya, channelnya saham. Untuk hari ini saya kembali mengingatkan untuk ulasan-ulasan tanggal 5 April 2021 IHSG untuk kemarin hari Jumat, yaitu tanggal 1 April 2021 berhasil ditutup di posisi plus 25,9 atau 0,43 di posisi 6011 dengan total trading hari kemarin hari Kamis yaitu 8,2 triliun ya. IHSG untuk minggu ini salah satunya yang mesti diwaspadai oleh investor adalah resiko dari kenaikan imbal hasil atau yield obligasi pemerintah Amerika Serikat ya. Jadi begini, kalau saya lihat sih tidak banyak sentimen positif yang akan membuat pasar global akan naik ya, kecuali misalnya beberapa data ekonomi bagus ya. Nah, beberapa dari data ekonomi Amerika sih kemungkinan justru mengkonfirmasi bahwa inflasi akan menguat sehingga akan menekan harga dari SBN dan Bursa Indonesia ya. SBN surat berharga negara ya intinya ya. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah ada 5 ya untuk sentimen pertama, yaitu harus dipantau adalah indeks manajer pembelian atau PMI sektor jasa per Maret di Amerika yang akan dirilis pada Senin ya, Senin malam kalau di kitanya ya. Konsensus trading ekonomik sih memperkirakan di angka 60-an yang mengindikasikan ekspansif gitu kan. Terus pada Selasanya Cina juga menyusul dengan rilis indeks PMI-nya di sektor jasa per Maret versi Caixin. Menurut proyeksi trading ekonomik, aktivitas jasa per Maret di negara tirai bambu tersebut masih bakal ekspansif di angka 52,7 ya, atau naik dari rilis sebulan sebelumnya sebesar 51,5. Nah, jika ekspansif tersebut terkonfirmasi, bursa global baru akan naik ya kemungkinan gitu kan, atau ceria atau baguslah mungkin pandangan investor gitu kan, termasuk mungkin IHSG juga gitu kan akan hijau gitu kan, akan naik gitu kan. Kedua yang mesti diperhatikan oleh investor adalah Fed akan merilis risalah rapat pada hari Rabu-nya untuk mengambil keputusan kebijakan moneter mereka gitu kan. Nah, terus yang ketiga, sentimen yang ketiga yaitu bakal muncul dari dalam negeri berupa rilis cadangan devisa atau CADEV bulan Maret oleh BI pada Rabu. Cina juga akan menyusul juga sore harinya, cadangan devisanya pada sore harinya ya. Terus yang keempat, di mana bos Fed sendiri itu dijadwalkan akan hadir di panel diskusi yang diadakan IMF ya. Itu jadi. Terus yang kelima itu muncul dari dalam negeri dengan laporan survei konsumen atau rilis indeks penjualan retail Indonesia per Maret pada Jumat. Menurut proyeksi trading ekonomik masih bakalan tertekan sebesar 11% setelah sebulan sebelumnya pada Februari anjlok 16%-an ya. Jadi secara teknikal sih kalau kita lihat ya IHSG untuk sekarang ini kita lihat ke IHSG ya, kita melihatnya masih trennya masih di dalam area konsolidasi masuk ya. Area konsolidasinya antara 6.000 sampai 64 gitu kan. Di sini 64-nya gitu kan. Nah, masuk kembali ke area konsolidasi, mudah-mudahan sih hari ini tidak di bawah 6.000 ya. Jadi kalau dia di bawah 6.000 kembali, dia di bawah Bollinger Band yang bawah gitu kan. Nah, kemungkinan kalau udah di bawah kembali berarti areanya udah downtrend kembali gitu kan untuk IHSG-nya. Jadi kalau kita melihat dalam tren konsolidasi ini, mudah-mudahan sih hari ini bisa naik walaupun tipis atau minimalnya dia diem di sini. Kalau melihat secara ininya sih dia udah walaupun hammer dan
ininya kecil ya, tapi mudah-mudahan lah kita berharap IHSG untuk hari ini bakalan bagus gitu kan. Jadi kondisinya naik di atas Bollinger Band yang bawah ya, minimal di 6078 gitu kan, hampir 1%, walaupun 1% kurang ya, itu di antara resist MA5 nya ya, gitu sih kalau menurut saya gitu kan, itu antara di situ gitu kan. Oke, untuk saham-saham yang perlu kita perhatikan untuk hari ini, kita coba melihat dari grup LiPo ya semuanya ya. Grup LiPo untuk sekarang ini posisinya masih cukup lumayan baik ya untuk si multipolar gitu kan. Multipolar sendiri posisinya itu di atas support ya, di atas resist 112 gitu kan, menandakan akan kembali menguji level 120-nya gitu untuk multipolar ya, multipolarnya gitu kan. Nah, terus MPPA posisinya sekarang ini juga posisinya cukup lumayan bagus gitu kan, tutupnya di 298, berarti dia posisi di atas resistnya yang posisinya untuk untuk MPPA ini resistnya ditutup di atas 290, 298 malah ya, dia cukup menarik dan arahnya di 315 untuk berikutnya ya, resist berikutnya 315 gitu. Yang ketiga adalah LPPF gitu kan, matahari LPPF ini gitu kan, masih matahari ya, matahari department store-nya tapi dia, dan berhasil tutup di atas MA25-nya gitu kan. Jadi kemarin tutup 1375, jadi arahnya ada resist kembali di atas di 14-an ya, di MA10 ya, MA10 sorry, di MA10-nya untuk berikutnya, yaitu di sini nih, angka ini kurang lebihnya di 14-an gitu kan. Ditutup harus resist ada di 14-an di atas MA10 ya, itu teman-teman. Jadi untuk hari ini sih saya masih melihat dari grup LiPo ini masih cukup lumayan menarik gitu kan, karena udah turunnya cukup lumayan jauh dan dia mulai berbalik naik dengan sentimen-sentimen yang ibaratnya mataharinya sendiri, MPPA-nya dia diambil sama anak usahanya dari yang Singapura ya, pengelola uangnya Singapura lah intinya ya. Jadi cukup lumayan baik untuk diperhatikan untuk grup LiPo ini gitu kan. Anak usahanya Temasek intinya mengambil alih dari MPPA. Jadi boleh diperhatikan ya teman-teman, itu aja. Tetap saya ingatkan, kalau ulasan-ulasan ini adalah hanya sebagai ulasan untuk membantu Anda dalam menentukan arah investasi Anda. Jadi bukan suatu ajakan ataupun untuk membeli atau menjual saham yang Anda punya gitu kan. Jadi ulasan ini hanya dalam membantu Anda dalam mengarahkan arah investasi Anda gitu kan. Itu aja teman-teman yang bisa saya berikan. Semoga ulasan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Salam cuan selalu, salam sukses, salam sehat selalu untuk Anda ya, untuk kita semua. Oke? Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.